Halo, selamat siang untuk seluruh peserta dari webinar hari ini bersama Halodoc. Di mana Halodoc ini adalah aplikasi kesehatan yang terintegrasi dan berbasis online. Boleh boleh lihat dulu senyumnya sedikit semuanya. Baik, bersama saya siang hari ini dan jangan lupa karena layanan aplikasi Halodoc ini tentunya adalah solusi kesehatan lengkap untuk Anda di mana dapat memudahkan kita mendapatkan akses kesehatan. Dan aplikasi Halodoc ini dilengkapi dengan fitur utama, yaitu chat dengan dokter atau chat with doctor yang memungkinkan pasien untuk chat atau video call atau memberikan voice note langsung kepada dokternya dengan dokter yang berpengalaman dan juga tentunya terpercaya. Dan kapanpun dimanapun Anda bisa langsung chat dan juga berkomunikasi dengan dokter Anda melalui handphone atau melalui seluruh aplikasi gadget Anda. Dan juga tentunya ada lagi toko kesehatan atau health store. Ini adalah sebuah layanan yang dapat membantu Anda atau membantu pengguna untuk membeli suplemen vitamin dan juga obat-obat dengan tepat, cepat, dan juga aman. Semua bisa langsung diantarkan ke rumah Anda ya. Dan juga tentunya pasien juga bisa upload resep fisik ke aplikasi untuk melakukan janji dengan rumah sakit atau visit a hospital untuk memungkinkan pasien membuat janji temu dengan dokter dari handphone. Jadi rekan-rekan semuanya bisa langsung bikin janji dengan dokternya. Jadi begitu datang ke rumah sakit itu nggak usah untuk nungguin administrasi lagi, bisa langsung di treatment dengan dokternya sendiri. Dan siang hari ini tentunya moms dan semua yang sudah bergabung di webinar siang hari ini, selamat datang sekali lagi. Dan webinar pada kesempatan hari ini bersama Halodoc, kita akan membahas seputaran Stop Parental Burnout. Ini mungkin akan menjadi pikiran-pikiran dan juga pertanyaan-pertanyaan dari seluruh peserta atau seluruh moms yang sudah bergabung pada siang hari ini. Tapi tenang, kita akan menghadirkan dokter yang memang sudah sangat kredibel sekali dan juga ada bintang tamu siang hari ini. Nanti akan ada narasumber dari Dr. Radika Dimas Pangestu, SPSI, MPSI, psikolog. Beliau adalah psikologis klinis anak dan remaja. Dan ada gestar. Hari ini kita akan langsung sharing dan juga berbicara dengan Mbak Denada Tambunan atau yang akrab disapa dengan Denada, di mana Denada ini adalah artis seperti kita tahu ya, penyanyi juga, ambasador Zumba Indonesia, dan juga tentunya beliau adalah mom of leukemia child survivor. Jadi kita akan banyak sekali sharing dan juga membicarakan seputaran stop parental burnout. Tapi untuk seluruh mom yang siang hari ini sudah bergabung, kita juga tentunya akan membagikan banyak hadiah yang akan dibagikan nanti di akhir acara. Jadi nanti pada saat ada sesi pertanyaan karena seluruh peserta dipersilakan untuk bertanya apapun seputaran stop parental burnout. Jadi silakan untuk sesi tanya jawab. Nanti seluruh peserta bisa masuk atau menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A dan juga nanti di akhir acara akan ada hadiah menarik untuk pertanyaan yang paling menarik ya. Boleh tepuk tangan di rumah masing-masing supaya lebih seru ya. Dan juga jangan lupa Mams untuk update kegiatan hari ini. Story boleh atau enggak update di feeds juga boleh ya. Mau update di TikTok juga bebas. Yang jelas jangan lupa update di Instagram, di media sosialnya Moms masing-masing dan di tag ke @halodoc dan juga tag juga ke @bdgcom_unity dan juga boleh tag seluruh narasumber yang ada siang hari ini ya. Supaya siapa tahu postingan yang paling menarik siang hari ini, postingan yang paling epic siang hari ini akan mendapatkan hadiah satu buah smartwatch dan juga ada 2 voucher belanja Rp100.000. Boleh wow di rumah masing-masing ya. Dan jangan lupa juga untuk tetap stay sampai akhir acara atau akhir webinar ini karena nanti akan ada quiz dan door prize, tentunya akan ada lagi hadiah tambahan yang akan dibagikan. Pokoknya acara ini akan bertabur dengan hadiah. Dan kita akan lanjut lagi, kita akan membicarakan hari ini seputaran stop parental burnout, di mana mungkin ini
memiliki keluarga, memiliki seorang anak, memiliki banyak anak, kan adalah momen-momen yang sangat membahagiakan dalam membangun keluarga ya tentunya. Tapi ternyata pola pengasuhan anak yang baik kan ini memang kita sama-sama mengharapkan bahwa kita bisa menumbuhkan anak dengan pola pengasuhan yang luar biasa baik, dengan anak yang sehat, anak dengan mental yang tumbuhnya juga dengan sehat. Tapi kadang mungkin juga ada di pikiran seluruh moms yang ada di webinar hari ini bersama Halodoc, bahwa pola pengasuhan anak ini kadang walaupun kita mendapatkan support yang bagus, anak-anak kita semuanya senang, sehat, ceria, tapi kadang terasanya tuh sulit dan juga menantang. Dan tentunya tidak jarang orang tua justru sebenarnya merasakan momen-momen atau ada dalam kondisi yang tertekan yang dialami oleh orang tua yang didefinisikan ini sebagai stop parental burnout ya. Dan ini akan menjadi sesuatu yang kita akan bahas, kita kupas tuntas bersama dokter kita pada siang hari ini. Kita akan bahas stigmanya seperti apa sih. Katanya ini bisa mengakibatkan orang tua seringkali menyembunyikan perasaan khawatirnya, tapi ini juga akan berdampak pada fisik, mental orang tua, emosional orang tua dalam pola asuh anaknya. Kalau gitu kita langsung bertemu saja. Zara tidak akan berlama-lama lagi. Kayaknya lebih baik yang banyak bicara langsung saja. Beri tepuk tangannya di rumah masing-masing. Ini dia, kita akan langsung mengundang Dr. Pratika Dimas Pangestu, SPSI, MPSI Psikolog. Halo dok. Selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Oke, dok. Gimana kabarnya, baik hari ini? Kabarnya luar biasa hari ini. Selalu harus baik ya. Yes. Meskipun masih dalam pandemi nih. Betul, masih di tengah-tengah pandemi. Mudah-mudahan semuanya juga, semua peserta sehat, Mbak Denada juga sehat ya. Tapi kita akan bicara dulu sedikit sama Mas Pratika Dimas ini. Mas, gimana sih sebenarnya parental burnout? Supaya kita ada lebih banyak, katanya ini stigma yang lahir dari kecemasan orang tua, dari pola asuh, atau seperti apa sebenarnya? Oke, ada dua kata kunci sebenarnya terkait dengan stigma dan pola asuh tadi ya. Kita harus pahami dulu sebetulnya burnout itu berasal dari mana gitu ya. Sebetulnya yang sering kita dengar dari burnout, kata burnout ini yang biasanya sering dipakai di dalam pekerjaan, kelelahan di dalam pekerjaan itu yang biasa disebut dengan burnout. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa parental, yaitu dalam arti di sini orang tua, itu kan tugas ya, sebuah tugas tanggung jawab yang tidak bisa dihindari. Itu satu paket kan, ketika memiliki anak, ya sudah satu paket harus mengasuh dan mengayomi si anak. Sehingga bisa kita katakan itu sebagai tugas dari tanggung jawabnya orang tua. Nah, ternyata tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua ini bisa loh untuk memunculkan sebuah tekanan. Nah, kita bilang dulu ini tekanan, jangan bilang kecemasan dulu, karena belum tentu tekanan itu berubah menjadi kecemasan. Tekanan-tekanan yang datang dari luar ke dalam orang tua itu berbagai macam gitu ya. Bisa dari anak itu sendiri atau bisa jadi dari di luar dari anak ini gitu. Jadi kita harus pahami dulu. Nah, sehingga setiap orang tua yang memiliki anak gitu ya, kemudian tugasnya mengasuh, itu sudah pasti memiliki tekanan. Jadi tidak bisa dihindari. Pasti mereka memiliki tekanan-tekanan. Nah, tekanan inilah yang nantinya akan kita sebut dengan stres, gitu ya. Stres itu sebenarnya normal, Mbak Zara. Jadi stres itu normal, tetapi yang tidak menjadi normal ketika stres itu berkepanjangan. Nah, yang dinamakan burnout ini tadi adalah stres yang berkepanjangan yang tidak bisa diatasi dengan baik, gitu. Salah satunya ya tugas dari kewajiban mengasuh anak, begitu. Tapi kan Mas Dimas, ini kadang kan kita nggak bisa membaca juga sebenarnya kita ini stresnya dalam level mana, apakah sudah masuk pada kategori parental burnout gitu. Ada ciri-ciri atau gejala-gejalanya nggak? Ya, kalau misalkan kita berbicara tentang stres, kita harus pahami dulu bahwa setiap manusia, setiap orang, entah itu bertugas sebagai orang tua atau bertugas sebagai manusia individu dulu gitu ya, kita pahami bahwa kita tidak bisa menghindari yang namanya stres. Kebanyakan orang di Indonesia ini menyalahgunakan atau menyalahartikan kata stres. Karena stres itu kan lebih dianggap sebagai dimiliki gitu ya oleh orang dengan gangguan kejiwaan. Tentu tidak. Orang dalam kondisi sehari-hari normal dan
menjalani aktivitasnya sehari-hari, itu juga pasti akan memiliki yang namanya stres. Kalau berbicara tentang normal atau tidak, nah itulah yang nantinya akan menentukan apakah kondisi stres yang dihadapi oleh individu ini itu berdampak secara masif atau berdampak secara ekstrim terhadap seseorang atau tidak, gitu kan? Nah, kalau misalkan kita ngomong tentang ini nih, tentang dampaknya ya, dampak yang paling mudah untuk kita pahami ketika seseorang atau ketika kita sendiri mengalami stres itu dibagi sebenarnya menjadi masalah fisik dan mental, gitu ya, atau psikologis. Kalau fisik itu biasanya ditandai dengan kesulitan tidur sih yang paling umum. Kesulitan tidur, kemudian tidak nafsu makan, kemudian menjalani aktivitas sehari-hari terasa sangat berat, begitu ya. Kalau terkait dengan psikis itu biasanya kehilangan motivasi atau misalkan gampang tersinggung. Nah, itu salah satu ciri dari gejala stres, gitu ya. Jadi ada macam-macam. Jadi tergantung bagaimana ketika seseorang atau individu itu berperilaku ketika berbaur dengan lingkungannya, apakah seseorang mengalami kondisi yang sangat stres, itu ditentukan nanti ketika seseorang tidak mampu untuk memanajemen stresnya itu sendiri. Begitu, Mbak Sarah. Oke, mungkin nanti kalau lebih lanjutnya, kayaknya ini udah mulai stres untuk pola asuh anak, langsung datangi psikolog. Iya, betul. Oke, Mas Dimas, aku tahan dulu karena masih pengen korek-korek lebih banyak lagi, tapi juga rasa-rasanya nggak sabar untuk menyapa Mbak Denada. Halo, Mbak Denada, sehat ya? Halo, alhamdulillah Mbak sehat. Halo Dokter Imas, halo Mbak, halo semuanya yang udah join. Oke, Mbak Denada lagi sibuk apa sih? Aku kepo dulu deh. Biar gosip ya. Aku lagi sibuk apa ya? Ya prioritas tetap di sini dampingin Aisyah, itu udah pasti. Jadi kalau misalnya di pas kemarin-kemarin sebelum masa pandemi pulang pergi ke Indonesia, prioritasnya masih ya menjadi ibu juga pasti, tapi bekerja juga. Tapi ini semenjak pandemi jadinya fokus di sini untuk dampingin Aisyah gitu. Kayaknya jadi lebih banyak quality time juga ya untuk pola asuh anak. Jadi nikmatin karena dari senyumnya kayak di rumah aja. Aduh, kalau senyumnya pasti kepengennya pastinya bisa semuanya kembali lagi normal, kita bisa bekerja lagi dengan baik ya. Karena mungkin ini kalau boleh curhat sedikit nih, mumpung ada ahlinya di sini. Buatku mungkin salah satu tantangannya di pandemi ini adalah mungkin karena aku orang yang terbiasa bekerja kan ya. Even though walaupun udah pindah ke Singapura, aku tuh bisa yang kalau pulang ke Indonesia tuh bener-bener kerjanya dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi malam gitu. Terus tiba-tiba kita dihadapkan ke satu situasi pandemi di mana aku nggak bisa bekerja kan, nggak bisa pulang ke Indonesia gitu. Jadi di sini lebih banyak diam, lebih banyak jadi nggak bekerja dan menurut aku sih secara mental mungkin itu nggak gampang juga penyesuaiannya ya. Mungkin sekarang udah lebih mendingan karena udah berjalan 1 tahunan lebih, tapi di awal-awal sih cukup menantang juga sebenarnya. Berarti ada yang perlu dikorek-korek karena Dok, katanya ada stres nih Dok. Tapi Mbak Denada sendiri aware nggak sih sama parental burnout? Ini makanya waktu pertama kali dikasih tahu buat temanya akan ini, itu aku langsung yang tertarik banget gitu. Karena aku juga sebenarnya kepengen tahu, aku sudah ada di tahap itu nggak ya? Ya semoga sih enggak gitu. Tapi aku tadi juga ngelihat pada saat dokter sebutkan di situ ciri-cirinya gitu. Terus terang kayak aku kesulitan tidur, itu aku alami banget gitu. Semenjak kita pindah ke Singapura, tapi khususnya akhir-akhir ini semenjak masa pandemi itu menjadi semakin agak mengganggu gitu. Enggak setiap saat, sangat amat terbantu di saat aku udah lebih sering berolahraga, lebih rutin untuk ikutan olahraga Zumba, itu sangat amat membantu. Cuma ada saat-saat tertentu yang somehow kayak itu hadir kembali gitu. Jadi aku juga sebenarnya kepengen tahu dan kepengen dengar lebih banyak lagi mengenai si parental burnout ini gitu. Ini aku kan jadi kabel ya.
Aku kayak yang nyomblangin gitu antara Mbak Denada. Tapi pada saat pola berubah semenjak kita masuk ke dalam pandemi ya Mbak Denada, ada nggak sih gejala-gejala yang rasa-rasanya wah ini mulai mendukung pikiran kita, kayaknya udah mulai ada stressful yang dengan pola berubah seperti ini, gejala-gejala menuju ke parental burnout kah mungkin gitu? Ya, kalau yang aku rasain, yang pasti ya tadi ya, tidak setiap saat, tapi kadang-kadang kalau misalnya khususnya kalau misalnya ada di momen-momen tertentu yang memang sedang ada dalam tanda kutip PR atau tantangan baru gitu ya, atau PR baru gitu, sesuatu yang aku ada worry-nya, ada takutnya untuk menghadapi. Nah, itu biasanya emang aku jadi terganggu tidurnya gitu. Terus udah gitu juga itu satu. Terus yang kedua mungkin juga karena aku memang punya kecenderungan untuk nggak terlalu men-share apa-apa ke siapa-siapa. Ya. Karena aku orangnya dalam hati selalu punya gini, aduh setiap orang tuh punya battle-nya masing-masing, aduh setiap orang tuh punya PR-nya masing-masing, punya perjuangannya masing-masing gitu. Apalagi semenjak masa pandemi, aku rasa semua orang pasti sedang berjuang gitu, sedang kesulitan. Jadi aku nggak mau nyusahin orang, aku nggak mau menambah beban orang, apalagi khususnya kayak buat aku mungkin yang paling deket kan mama gitu. Mama juga ya sudah yang putri kan sudah sepuh gitu, jadi nggak mau membebani juga. Jadi akhirnya banyak hal-hal yang aku tuh jadinya pendem sendiri. Terus kalau mau mencari solusi itu biasanya komunikasi sama diri sendiri. Jadi praktis tidak mempunyai partner atau teman untuk berbagi, untuk sharing, untuk berdiskusi gitu. Itu yang aku kadang-kadang merasa suka overwhelm, apa ya, kayak yang gitu, kayak yang lu nggak tahu lagi ini gimana gitu, karena panik sendiri gitu. Betul sekali gitu. Dan sehingga di waktu-waktu tertentu tuh aku kadang-kadang suka sempet nih dok ngalamin yang namanya kayak anxiety berlebihan, terus kayak panic attack berlebihan kayak gitu, terus tiba-tiba kayak worry sendiri yang kurang jelas gitu. Jadinya aku nggak tahu apakah mungkin karena itu juga, karena memang aku tidak memiliki siapa-siapa yang aku bisa ajak untuk berdiskusi dan sharing, sehingga semuanya aku pendam sendiri dan aku berusaha untuk solve semuanya sendiri gitu. Kalau begitu, halo dok. Halo dok. Sudah, kita lanjutkan dari ceritanya Mbak Denada. Berangkat mungkin ini juga dialami sama moms yang sekarang gabung sama webinar ini ya dok ya. Sebetulnya faktor-faktor yang mendukung gejala-gejala parental burnout ini supaya kita nggak semakin berantakan secara pikiran ya dok ya. Ini seperti apa sih faktor-faktor yang mendukung dok? Iya, kalau misalkan terkait dengan faktor-faktor yang mendukung, ini mendukung dalam hal apa dulu nih, harus diperjelas kayaknya. Jadi mengembangkan, jadi parental burnout mungkin juga ada level-levelnya seperti level stres ya dok ya? Nah faktor-faktor yang bisa memperparah parental burnout sendiri seperti apa dok? Oke. Seperti yang kita pahami tadi bahwa memang burnout itu juga ada levelnya ya, seperti dengan stres tadi. Cuman kan dalam hal mempekerjakan sesuatu biasanya kita akan mengalami yang namanya kepenuhan atau burnout itu sendiri. Ada banyak faktor yang mungkin menjadi pencetusnya. Jadi sebetulnya faktor kalau pendukung itu hanya pencetusnya saja. Sebelumnya itu mungkin ada permasalahan-permasalahan yang sudah ada tetapi tidak terselesaikan. Cuman karena ada faktor pencetusnya aja itu bisa meningkatkan yang namanya parental burnout. Misalkan begini. Ada beberapa permasalahan misalkan di dalam rumah tangga. Kita sudah pasti tahu ya, bahwa di dalam kehidupan rumah tangga itu kan pasti memiliki permasalahan-permasalahan sendiri. Kapasitas seseorang untuk menyelesaikan masalah pun berbeda-beda, gitu kan. Ada yang berupaya untuk, ya sudah nanti selesai sendiri, misalkan begitu. Ada juga yang harus diselesaikan, harus dibicarakan, dan sebagainya. Ketika permasalahan itu tidak berhasil untuk diselesaikan hingga tuntas sampai ke akar-akarnya, dan kemudian kehidupan berjalan normal, begitu ya, kemudian berjalan seperti biasa, ada pencetusnya nih, misalkan anaknya rewel, atau anaknya memiliki masalah di hal tertentu. Nah, itu yang bisa kita bilang sebagai pencetusnya. Sehingga ketika itu muncul,
masalah-masalah yang sebelum-sebelumnya itu bisa muncul dan akhirnya meledak begitu. Kalau misalkan kita buat level secara khusus untuk parental burnout, itu tidak bisa kita kita buat level sebenarnya. Jadi itu sudah satu paket sebenarnya. Cuman kalau misalkan yang bisa kita lakukan untuk agar terhindar dari parental burnout ini, kita harus melakukan istilahnya ada dua cara sih. Yang pertama kita bisa lakukan dengan teknik preventif namanya, pencegahan begitu ya. Kemudian yang kedua itu kita bisa pakai dengan teknik kuratif atau pengobatan gitu. Kalau preventif itu ya masing-masing orang berbeda. Seperti yang Mbak Dinanda sebutin tadi. Caranya adalah aku akan berbicara dengan diriku sendiri supaya aku bisa merefleksikan diriku apa sih yang sedang aku alami sekarang. Nah, itu adalah metode yang kebanyakan orang Indonesia lakukan atau ibu-ibu di Indonesia lakukan sebenarnya. Hampir semuanya bahkan justru ya. Karena begini, tidak semua ibu-ibu atau seorang ibu itu dengan mudah menceritakan permasalahannya ke orang lain, karena itu bisa menjadi permasalahan yang baru. Gitu Mbak Zara. Karena kalau misalkan cerita, belum tentu teman yang diajak bicara itu bisa menjaga rahasianya, ya kan? Gimana bisa kalau jadi lemes ya, diajak Dok? cerita bocor lagi. Nanti malah Ya kan? gede masalahnya. Bukannya justru mengobati atau mengurangi masalah, malah justru masalah yang besar datang lagi gitu kan. Jadi kebanyakan orang tua di Indonesia atau ibu-ibu di Indonesia itu biasanya akhirnya dipendam sendiri gitu. Tapi sebaiknya jangan seperti itu, karena kalau misalkan kita masih bisa memberi kepercayaan dengan orang yang bisa kita ajak bicara atau bisa berbagi gitu ya, sharing, itu akan lebih baik sebetulnya. Tapi ya kita harus memilah betul siapa yang diajak kita bicara, siapa yang kita ajak bicara. Jangan sampai itu malah justru membebani begitu. Kemudian ada satu orang yang kita benar-benar percaya betul, gitu ya, Dok ya. Betul. Jangan dipendam nanti meledak begitu ya. Nanti meledak. Kemudian ada juga misalkan penyelesaiannya itu terkait dengan emosional. Misalkan kita bisa menghibur diri sendiri. Misalkan hal-hal yang paling mudah, menonton hiburan gitu ya, menonton film favorit, atau misalkan pergi berbelanja buat ibu-ibu ya. Jadi begini, ketika kita praktik di Halodoc gitu ya, banyak orang tua itu yang mengalami parental burnout itu karena merasa dirinya mengasuh sendiri anaknya tanpa bantuan dari pasangan, tanpa bantuan dari orang tua atau orang yang ada di sekelilingnya, begitu. Dan seringkali itu yang menjadi pemicu mereka untuk muncul yang dinamakan parental burnout ini, kehilangan motivasi untuk mengasuh anaknya. Sehingga yang bisa dilakukan, kita bisa menghibur diri sendiri itu dengan misalkan kalau punya kesempatan untuk berbelanja, misalkan ke supermarket, gitu ya. Tentunya dengan protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini, gitu ya. Itu bisa dinikmati karena disitulah waktu untuk seorang ibu gitu ya, seorang ibu yang bisa untuk menikmati belanjanya, jalannya, kemudian memilah-milah produk gitu. Bahkan sesimpel itu bisa membuat penyelesaian dari tendensi untuk terjadinya parental burnout ini gitu. Oke. Tapi Kak Dimas tadi kan ada sedikit curhat dari Mbak Denada. Gitu. Kita kan lagi bicara kalau yang dirasakan Mbak Denada sepanjang awal pandemi kan ada pola yang berubah. Apakah yang tadi Mbak Denada ceritakan, Kak Dimas, itu sudah masuk ke kategori parental burnout kah? Karena lumayan ada rasa stresnya ya Mbak Denada ya? Begitu. Betul, jadi ada campuran dari gejala fisik dan gejala psikisnya ya. Mulai dari perilaku tidur yang tidak normal, kemudian ada pikiran overthinking, gitu ya. Itu juga termasuk di dalam gejala sebenarnya. Gitu. Hanya ketika kita mengalami yang namanya overthinking itu hampir sulit untuk dikendalikan sebenarnya. Tetapi overthinking itu bisa diobati dengan kita mencari informasi yang betul-betul valid untuk dibuktikan oleh diri sendiri. Overthinking itu kan muncul karena adanya pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh diri kita sendiri. Begitu. Sehingga kita mungkin harus mencari tahu atau melengkapi jawaban itu dari orang-orang yang bisa kita percaya. Gitu. Jadi selama itu tidak terpuaskan untuk pikiran-pikiran yang tidak terselesaikan itu, overthinking itu akan mengganggu. Dan biasanya itu munculnya di malam hari.
bukan di siang atau di sore hari. Iya. Pastinya malam hari ya Mbak Nada. Betul, Dok. Itu yang bikin jam tidur Mbak Nada juga sempat berkurang ya. Tapi tenang aja kok, Aduh. bukan hanya orang tua, psikolog juga mengalami hal yang Saya seperti itu. juga gitu dok. Kak Dimas aku juga gitu Kak Dimas. Tapi untung kalau Mbak Denada akhirnya nemuin jalan untuk olahraga, self healingnya punya cara sendiri gitu. Seandainya parental burnout ini nggak teratasi, Kak Dimas bisa kasih dampak apa sih ke orang tua, terus juga ke anak? Efeknya tuh akan seperti apa? Ya, jadi dampak jangka panjangnya ya. Kalau Iya. misalkan dampak jangka panjangnya itu sudah pasti akan menetapkan kepribadian tertentu. Dalam arti dampak yang secara jangka pendek itu kan bisa membuat orang tua menjadi lebih tersinggung gitu ya terhadap pasangannya, terhadap satu keluarganya, keluarga yang lain di dalam rumah itu lebih gampang tersinggung, lebih gampang marah gitu. Kalau misalkan terkait dengan jangka panjang itu bisa lari ke kepribadian. Jadi menjadi pribadi yang apatis, tidak mau peduli dengan orang lain, seperti itu. Itu biasanya yang terkait dengan dampak jangka panjangnya. Bahkan tidak jarang beberapa permasalahan itu sampai kehilangan motivasi untuk merawat anaknya, begitu mengasuh anaknya. Jadi memang betul-betul dia gagal untuk menemukan tujuan dari awal, tujuan awalnya untuk memiliki anak itu, begitu. Bahkan ada beberapa orang tua itu yang justru merasa nyaman ketika anak itu jauh dari dirinya, gitu. Oh, itu Sih efek kalau untuk terkait orang tua. dengan Kalau dampak. efek ke anak sendiri akan seperti apa pada saat orang tua seperti itu, gitu dok? Kalau efek jangka panjang buat anak itu juga jadinya lebih panjang ya, karena di mana anak dengan usia emas terutama di usia 0 sampai dengan 7 tahun itu kan masa pertumbuhan yang memang membutuhkan orang tua, figur orang tua begitu ya. Jadi mereka ini adalah peniru yang ulung. Kita bisa pinjam bahasa peniru yang ulung. Peniru yang ulung, kemudian pencontek yang ulung dari orang tuanya. Dia bisa melihat loh, dia bisa merekam apa yang orang tuanya rasakan, baik itu secara perilaku maupun secara emosional, dan itu mereka akan aplikasikan ke teman-teman mereka atau di kehidupan mereka. Begitu. Maka tidak heran beberapa kejadian yang misalkan sering kita temuin, kenapa kok anak ini bandel banget gitu ya, nggak bisa dibilangin, kemudian selalu mencari perhatian gitu. Nah itu sebetulnya sudah menjadi tanda-tanda bahwa yang ditangkap anak ini sebenarnya ada loh tanda-tanda parental burnout dari orang tuanya, sehingga anak ini mencari perhatian, cuman orang tuanya tidak menangkap itu karena orang tuanya sendiri masih sibuk dengan permasalahan yang belum selesai tadi, gitu. Oke, terima kasih Kak Dimas. Tapi kalau untuk Kak Denada sendiri, ada nggak pola asuh yang kerasanya berubah karena dari efek gejala parental burnout ini, terus dari anak-anak tersayang gitu Mbak Denada? Kalau ke aku, semoga sih nggak ada ya. Maksudnya semoga aku tetap bisa terus memelihara dan menjaga hubungan yang sebaik mungkin gitu antara aku dengan Aisyah gitu. Mungkin karena sebelum pandemi ini kita udah ada perjalanan di mana kita tiba-tiba pindah ke sini, terus tiba-tiba Aisyah harus menjalani sebuah treatment yang cukup serius gitu ya, di mana sepanjang perjalanan itu praktis hanya aku berdua dengan Aisyah gitu. Jadinya fokus aku itu selalu berada di bagaimana caranya prioritasnya adalah membuat dia nyaman, membuat dia happy, menjamin bahwa memastikan semaksimal mungkin bahwa dia berada di lingkungan yang nyaman, sehat, aman buat dia gitu. Jadi selalu itu, terus menyenangkan hatinya dia, membuat dia selalu motivated, membuat dia selalu semangat, membuat dia selalu merasa supported gitu. Jadi walaupun sudah masuk ke masa pandemi di mana aku memang akhirnya jadi punya tantangan-tantangan baru gitu. Fokus itu tetap menjadi prioritas yang kayak udah terbiasa
vibe-nya udah biasa begitu gitu, kayak atmosfernya dan kayak aku udah kayak di autopilot ya begitu gitu. Walaupun ya ada waktu-waktu di mana aku merasa tadi nih sambil dengerin terus diskusinya gitu. Nggak jarang aku juga ada waktu-waktu yang aku merasa betul-betul aku di poin yang sangat amat kayak helpless, terus kayak yang benar-benar yang rendah, yang low banget gitu, di mana aku nggak bisa ngapa-ngapain selain aku cuma nangis tanpa ngomong apa-apa gitu. Dan biasanya itu malam-malam di saat aku misalnya lagi ibadah malam gitu, terus ya udah gitu, biasanya disitulah aku nangis gitu. Dan biasanya habis itu lebih terasa lebih nyaman, lebih tenang rasanya gitu. Tapi ya itu mudah-mudahan sih aku tidak berubah ya, bagaimana posisiku untuk selalu hadir menyamankan Aisyah, menyenangkan dia, merawat dia, membesarkan dia. Mudah-mudahan itu nggak sampai seperti yang tadi dokter bilang gitu, menjadi berubah, menjadi lupa bahwa seharusnya seperti itu gitu. Tapi berarti di tengah-tengah kesibukan Mbak Dena ada yang kita tahu luar biasa ya. Padatnya mungkin kalau secara pekerjaan lebih mudah kerasa burnout ya. Burnout di pekerjaan ya Mbak Denada. Tapi ketika Mbak Denada ternyata memang udah terbiasa, udah vibes-nya mengutamakan kenyamanan dari anak, terus kedekatan sama anak tetap dijaga. Itu gimana sih Mbak Denada? Misalnya lagi burnout nih di kerjaan yang memang padat banget, itu bisa nggak terbawa ke anak? Ini kalau mungkin ini dulu gitu ya, kayak waktu pas aku lagi kerja gitu ya, terus gimana caranya nggak kebawa sama dia? Ya aku nggak tahu juga sih. Mudah-mudahan sih nggak pernah. Dulu nih mudah-mudahan nggak pernah. Karena kan kalau dulu memang kesibukannya sibuk banget, kerjanya benar-benar dari pagi sampai malam. Dan dulu nggak jarang tuh karena Aisyah memang selalu di pengasuhannya selalu ada di aku. Jadi betul-betul even dia bangun pagi pun gitu, aku selalu ada lagi gitu. Walaupun aku sebelumnya tuh habis kerja yang dari seharian gitu. Tapi mungkin nggak tahu ya, mungkin dulu karena waktu dan prioritasnya juga terbagi antara bersama dengan Aisyah membesarkan dia, tapi juga bekerja gitu. Jadi kayak dua role itu benar-benar terbagi kayak yang 50-50 gitu. Jadinya aku nggak tahu, tapi perasaan kayaknya nggak pernah berada di satu posisi di mana jengkelnya aku di pekerjaan itu kebawa sampai akhirnya berdampak ke dia gitu. Dimana aku jadi misalnya mungkin kayak tadi jadi nggak nyaman, justru lebih senang kalau nggak ada dia misalnya gitu ya. Coy ya Mbak Dena dah. Coy nggak mau. Enggak. Tapi kalau sekarang ini karena ya posisinya aku udah nggak kerja kan, lebih banyak sama dia, lebih banyak bersama-sama dengan dia, jadi mungkin itu udah nggak jadi problem lagi. Aku tidak pernah merasa kelelahan bekerja karena emang kagak kerja juga. Bukan nggak ada, semuanya dari rumah ya. Oke. Ini luar biasa masukan dari Mbak Nana, di mana ya satu bukti bahwa perempuan pada saat punya anak bukan berarti nggak bisa berkarir, takutnya terbawa, emosinya terbawa. Berarti bisa diatasi ya Mbak Nana ya. Ya, insya Allah begitu Mbak. Tapi kalau Kak Dimas sendiri Kak, kan mungkin secara tingkat stres, secara mental, tidak semua orang tua bisa mengatasi parental burnout ini dengan baik ya. Tekanannya mungkin banyak berbeda juga, tapi cara menghindari setidaknya pada saat hari ini kita sih bahagia-bahagia aja gitu. Dengan pola asuh anak, tidak merasa stres yang seperti apa gitu. Tapi untuk menghindari parental burnout bisa terjadi gitu Kak Dimas. Oke. Kita sebetulnya harus pahami dulu bahwa sebetulnya ya kalau misalkan kita lihat sebenarnya tidak ada tuh kelelahan untuk mengasuh anak. Yang ada itu karena kita sudah capek dulu di luar, di aktivitas, kemudian dalam pengasuhan inilah yang kemudiannya nanti akan menjadi pencetusnya aja gitu. Nah jangan sampai seperti itu, jangan sampai anak yang nantinya jadi korban.
Padahal anak nggak tahu apa-apa. Mama papanya mungkin capek pulang gitu ya dari pekerjaan, begitu sampai rumah dia tanpa sengaja ngompol gitu ya karena tidak pakai diapers mungkin ya seperti itu. Terus akhirnya memuncaklah kemarahan dari orang tua. Nah itu hati-hati seperti itu. Jangan sampai parental burnout-nya itu datang dari luar, kemudian dibawa ke rumah, anaklah yang menjadi pencetusnya. Itu jangan sampai. Nah, kita harus pahami betul-betul kira-kira ketika kita dalam mengasuh anak parental kita ini, itu datang permasalahan itu dari mana? Kalau misalkan datangnya dari luar, dari lingkungan dari keluarga kita, yaitu diselesaikan di luar, jangan dibawa ke dalam rumah kita, begitu. Tetapi kalau memang di dalam rumah penyebabnya, misalkan kita kelelahan dalam mengasuh, kelelahan dalam menjaga anak, itu kita bisa cari solusinya. Misalkan kita minta bantuan dengan keluarga yang bisa dipercaya untuk menemani kita dalam mengasuh, itu nggak apa-apa. Atau misalkan kalau misalkan anaknya sudah lebih besar, bisa diajak diskusi gitu ya, diajak bicara usia 6-7 tahun itu sudah bisa diajak komunikasi. Orang tua juga harus bisa membangun komunikasi dengan anak. Kebanyakan orang tua di Indonesia itu rada gengsi untuk mengajak bicara anaknya. Padahal anak usia 5, 6, 7 itu dengan komunikasi bahasa mereka sendiri, itu kita bisa ajak mereka untuk diskusi. Misalkan, adik kalau misalkan mama di rumah, mama lagi kerjain sesuatu gitu ya, tugas gitu ya, adik diam dulu ya, main dulu ya, nanti kita main beneran gitu. Asalkan kita bisa menjaga konsistensi ucapan kita. Jangan sampai kita janjiin 10 menit lagi kita main ya, ternyata mamanya masih sibuk dengan pekerjaannya gitu, atau papanya juga masih sibuk. Itu jangan seperti itu. Sehingga itu nanti anak bertingkah laku yang mencari perhatian itu juga menjadi penambah stresor utama gitu. Jadi yang perlu dilakukan, bedakan dulu sumber dari burnout-nya itu di mana. Kalau di luar rumah tadi selesaikan di luar, kalau di dalam rumah selesaikan di dalam rumah, dan komunikasi yang paling pertama harus dilakukan. Berarti apakah itu yang sebenarnya dilakukan sama Mbak Denada? Karena sebisa itu mengolah mental supaya pada saat datang ke rumah tidak ada apa-apa yang terbawa gitu. Mbak Denada, gimana sih caranya gitu? Kan tadi Mama kepo dia. Ya udah baik aja. Kita kan keponya caranya. Kepo yang bagus itu ya. Iya, kepo yang bagus. Mungkin karena situasinya kali ya Mbak ya. Situasinya dulu itu zamannya kita masih di Indonesia ya. Situasinya dulu kan memang kan Aisyah di rumah sama aku. Jadi dan kita di rumah itu ya berdua maksudnya ya dengan tim juga, dengan nggak cuma berdua wak gitu, tapi maksudnya ya aku mengasuh dia sendiri gitu kan pada saat itu, karena pada saat itu aku sudah menjadi seorang single parent, sehingga aku tahu bahwa waktu-waktunya dia sehari-hari itu dia akan mendapatkan dan merasakan hubungan anak dan orang tua itu mainly dari aku kan gitu dan aku dulu tuh, bukannya dulu ya sampai sekarang, tapi maksudnya aku itu saat menjadi seorang ibu tuh aku menikmati banget Mbak. Jadi semuanya aku hands on, apa-apa tuh memang semangatnya gitu dari dulu begitu. Kepengen apa-apa tuh sendiri, ngurusin sendiri, kepengen apa-apa tuh kayak makanannya dia tuh aku yang setting sendiri, kepengennya kayak gitu banget gitu. Sehingga super mom berarti ya. Iya, atau emang begitu banget gitu sama Aisyah, sehingga jadi dulu even sampai aku kerja keluar kota itu dia tuh aku bawa kemana-mana gitu. Terus sampai benar-benar nyiapin kalau mau keluar kota misalnya lebih dari 2 hari gitu sama dia karena aku harus bekerja misalnya, itu sampai nyiapin bawa kompor listrik yang kecil sendiri, bawa bawa panci kecil sendiri buat di hotel kayak gitu-gitulah, karena saking aku kepengen apa-apa tuh sendiri, sehingga itu membuat secapek-capeknya aku misalnya dari kerja atau apa, kayaknya setiap kali aku pulang dan ngelihat dia tuh kayak kepengen okay, this is my time untuk bonding nih gitu, untuk bisa ngasih dia waktu merasakan hubungan anak orang tua secara langsung gitu, karena kan the whole day atau mungkin setengah harian itu aku berada di luar dan dia nggak ketemu sama aku gitu. Jadi mungkin itu yang membuat aku menjadi kepengen terus untuk bisa maksimal pokoknya buat dia di saat aku ada di rumah gitu.
selebihnya naluri ya, memang pengen nge-deserve sebaik itu ke anak untuk pola asuh ya Mbak Denada. Iya, aku rasa mungkin kayaknya semua ibu, apalagi khususnya yang kayak ibu, yang kebetulan ya, mungkin situasinya seperti aku gitu, kayak single parent juga, tapi juga seorang ibu yang juga bekerja juga gitu. Mungkin aku rasa 11-12 kayaknya sih gitu. Tapi Mbak Denada kan Aisyah tuh selalu dibawa kayak kalau syuting, misalnya keluar kota, keluar negeri, artinya kan sering jalan-jalan. Kalau kita yang udah besar, ini agak curi-curi dari orang tua, kita ke side-nya anak ya. Artinya kan sering jalan-jalan, kalau kita yang udah lebih dewasa mungkin bisa lebih mudah ngolah itu. Tapi ada rasa Aisyah yang akhirnya selama PPKM ini, selama pandemi ini nggak bisa keluar rumah, memang di dalam rumah aja berdua sama mamanya gitu. Apakah lebih menikmati atau sebenarnya sempat ada stres dari anak gitu? Lu nggak main, nggak keluar. Iya pasti. Tapi kan kalau buat kita nggak ngerasain di berapa nih pandemi udah 1 tahun lebih sedikit ya. Nggak cuma di masa pandemi ini aja, bahkan dari sebelum masa pandemi kita sudah merasakan seperti ini. Kita udah selama dari mulai kita ada di Singapura, memulai treatment Aisyah itu tahun 2018. Juni 2018 kita pindah ke sini, disitulah semuanya berubah gitu, bahwa kita yang tadinya jalan-jalan, yang tadinya Aisyah sudah mau sekolah, tadinya dia berteman, boleh jalan-jalan ke mall, apa segala macam, keluar kota nemenin aku kemana-mana, tiba-tiba dia benar-benar harus di rumah aja, aku juga sama dia nemenin dia di rumah aja, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh sekolah, nggak bisa bersosialisasi sebagaimana anak-anak lainnya. Jangankan begitu, kita mau ke depan aja nih, keluar aja nih, udah banyak banget urusannya, mesti pakai masker yang begini, mesti begini, begitu, jamnya segini, nggak boleh terlalu banyak orang. Di rumah aja gitu ya Mbak. Ini dari mulai sebelum masa pandemi nih Mbak. Jadi sekarang ini kita sudah menjalani seperti yang dilakukan di masa pandemi ini, kita sudah jalani dari Juni 2018. Mungkin kalau aku nggak ada masalah, tapi buat Aisyah aku bisa lihat betapa itu nggak mudah buat dia gitu. Dan jujur aku banyak sekali tantangannya, kesulitannya juga banyak sekali gitu, karena dari mulai cuma kesulitan yang kayak pertanyaan-pertanyaan dia gitu, kenapa kok anak lain dulu ya, kenapa kok anak lain boleh sekolah aku nggak boleh, misalnya kayak gitu, kenapa kok anak lain boleh jalan-jalan ke mall kok aku nggak boleh gitu, kenapa kok anak lain boleh makan makanan ini itu, kenapa aku nggak boleh, mulai dari yang kayak gitu sampai dengan hal-hal yang lainnya lah yang sehubungan dengan treatmentnya dia gitu. Sehingga di awal-awal, nggak di awal-awal sih, sampai berjalan beberapa tahun itu terus jadi PR banget gitu buat aku. Gimana caranya supaya meminimize ya, nggak mungkin hilang banget, karena mungkin aku rasa anak seumur dia pasti semua kepengennya kan di luar, main di luar, berteman gitu. Tapi paling enggak mengkompensasi sedikit lah gitu, misalnya dengan cara di rumah aku berusaha untuk nyamanin dia dengan apapun yang kira-kira bisa mengisi waktunya dia gitu, misalnya kayak sekarang nih kasih dia kelas-kelas arts and prakarya online, kelas melukis online, terus misalnya pas lagi ada jadwal klinik, itu di klinik tuh suka ada satu area di mana anak-anak yang kebetulan pasien di klinik itu mereka bisa main. Jadi ngasih waktu dia di situ untuk bisa main, untuk bisa bersosialisasi dengan anak-anak yang lainnya gitu. Tapi kalau ditanya apakah tantangannya sampai sekarang pun, walaupun dia udah mulai boleh sekolah sekarang ini, tapi tetap aja ada hal-hal yang tidak boleh anak-anak lain lakukan, yang tidak boleh dia lakukan, yang anak-anak lain boleh lakukan, yang menjadi hal yang kadang-kadang dia suka protes gitu. Dan itu ya kehabisan akal juga sih untuk aku ngejelasinnya sama dia gitu kadang-kadang. Nah ini luar biasa ya berarti Mbak Denada. Cuman kalau di pandemi kayak gini Kak Dimas, yang dialami Mbak Denada dan juga Aisyah, itu kan sebelum pandemi. Tapi rasa-rasanya semua anak hari ini mengalami stres yang sama juga gitu, dengan kondisinya orang tua pun juga ketakutannya besar gitu pada saat anak-anak
keluar rumah, takut anak-anak terpapar sama virus COVID-19 ini. Terus kalau di rumah pada saat anak-anak sedih kan sebagai orang tua kita juga jadi ikut sedih ya Mams ya. Nah itu gimana sih Kak Dimas? Tadi kan Mbak Denada punya cara tersendiri untuk mengalihkan rasa jenuh dari anak gitu. Apa yang harus kita lakukan menghadapi anak? Karena kalau anaknya juga ngerasa jenuh dan juga mungkin sedikit stres ke orang tua mungkin yang karena kita sangat sayang gitu. Jadi bisa berkali lipat perasaannya, takutnya jadi burn out juga ke kita gitu. Iya, betul. Jadi ya kita harus kembalikan ke saat ini ya, kalau dalam kondisi pandemi seperti ini kita harus kembalikan fungsi mereka tetap sebagai anak-anak yang butuh waktu untuk bermain. Ya sebetulnya saya harus apresiasi sih buat para ibu seluruh Indonesia gitu ya, yang sudah harus mengasuh anak, sudah harus mengayomi anak, dan juga terkadang sebagai peredam di dalam keluarga gitu ya. Tapi kalau misalkan kita kembali ke pertanyaan, kita bisa buatkan jadwal-jadwal tertentu yang setidaknya itu bisa dipatuhi bersama, misalkan di dalam bermain gitu ya. Kita bisa manfaatkan beberapa hal yang ada di rumah, beberapa cerita dari orang tua gitu ya yang konseling dengan saya gitu. Jadi mereka biasanya membuat sebuah market gitu ya, market yang bisa mereka beli gitu ya. Beberapa market itu ada makanan-makanan ringan nih yang bisa dibeli. Nah, perilaku-perilaku tertentulah yang bisa istilahnya untuk menebus berupa uang kertas gitu ya, sehingga mereka bisa belanja di market ibunya. Jadi permainan-permainan sederhana yang penuh dengan kode etik itu cukup membantu untuk menghabiskan waktu bersama orang tua dan anak gitu ya. Jadi ada komunikasi di sana, kemudian juga mungkin ada konflik, mungkin dan ada jual beli ya, dengan, ada konflik dengan kakak adiknya, kok kakak yang lebih banyak aku nggak dapat gitu ya. Betul kata Mbak Dina tadi. Jadi orang tua itu yang harus sebenarnya memang capek untuk menjelaskan ke anak, karena mereka memang pertumbuhannya adalah pertumbuhan untuk mempertanyakan hal-hal yang kritis, yang kadang-kala kita pun kehabisan cara untuk menjawab pertanyaan mereka begitu. Jadi selain itu juga mungkin bisa lakukan kira-kira ada sebuah tujuan yang mereka bisa raih atau capai ketika mereka bisa berperilaku dengan baik. Misalkan kita siapkan dulu bintang-bintang gitu ya, atau bentuknya bebas begitu. Kemudian ada perilaku yang ingin diubah seperti apa. Ketika mereka melakukan perubahan perilaku dan bintang itu penuh, mereka mendapatkan sesuatu. Nah, di situ kan ada proses yang cukup panjang ketika mereka di dalam rumah. Mereka tidak hanya di rumah terpapar dengan gadget juga gitu ya. Mereka akhirnya juga belajar untuk memperbaiki dirinya sesuai dengan tuntutan dari orang tuanya gitu. Dan sekali lagi memang komunikasi yang penting gitu sih. Komunikasi yang penting antara orang tua dan anak itu jangan sampai terlepas begitu. Jangan sampai ini gadget ya sudah kamu main aja seharian penuh nggak apa-apa deh gitu. Itu kan memang bagus anak bisa diam, tetapi komunikasi antara anak dan orang tua kan akhirnya nggak ada di sana gitu. Oke, luar biasa. Jadi, banyak banget cara yang harus dilakukan sama orang tua, terutama sama seorang ibu pasti di keadaan yang seperti ini gitu. Banyak cara yang Mbak Denada lakukan demi kenyamanan dari Aisyah ya Mbak Denada. Tapi kan tadi katanya kalau malam ada kondisi yang pada saat sedang ibadah, nangis. Boleh share sama kita nggak sih Mbak Denada momen pada saat sedang merasa ada di titik paling low banget? Aduh, aku rasa untuk kayak di summary gitu ya, dirangkum, terus semuanya pasti titik-titik yang aku merasa paling rendah itu pasti adalah di saat aku melihat Aisyah nggak nyaman, atau dia lagi takut, atau dia lagi sakit gitu ya. Tapi aku nggak bisa bikin apapun gitu. Wah itu kayak, aduh itu aku rasa itu salah satu yang paling sulit kali ya untuk bisa aku alamin. Maksudnya untuk bisa aku rasain gitu. Jadi kayak ngelihat misalnya pas Aisyah lagi sakit, atau dulu mungkin pada saat dia itu lagi
intensif banget kemonya gitu kan ya, seperti yang kita mungkin pernah dengar betapa yang namanya treatment kemoterapi itu nggak mudah gitu, itu treatment yang cukup berat gitu, baik secara fisik maupun secara mental juga buat anak gitu ya. Dan pada saat itu mungkin itu yang paling aku sering rasakan, low banget, di titik yang low banget gitu, karena aku bisa melihat anakku uh, sedang diobatin, sedang berjuang untuk sembuh gitu, tapi aku nggak bisa terlalu banyak bikin apa-apa gitu loh. Ya maksudnya ya bisa lah, sebagai seorang ibu pasti nomor satu nggak berhenti berdoa sama Allah, itu sudah pasti nomor satu. Kita adalah usaha-usaha lain gitu. Cuma kan kalau kita tuh apa gimana ya, naluri ibu tuh kayaknya kalau misalnya ngelihat anaknya gimana dikit tuh kayak pengen pastilah ya, kepengen anaknya tuh dalam keadaan bahagia terus, kepengen anaknya dalam keadaan nyaman terus, pengen ngelihat anaknya sehat terus, pengen ngelihat anaknya tuh pokoknya happy terus gitu, nggak ada apapun yang mengganggu gitu. Dan di saat ngelihat kayaknya Aisyah terganggu atau merasa tidak ada di dalam state itu tuh kayaknya gitu rasanya ya. Aku rasa sama kali ya, semua ibu pasti gitu. Tapi masih luar biasa ya Mbak Denada, masih dengan segala upaya yang mungkin sebenarnya belum tentu semua ibu juga bisa melakukan hal yang sebanyak itu untuk keadaan anak pada saat sedang sakit. Dan apakah itu yang nganterin Mbak Denada akhirnya jadi salah satu untuk di Indonesia ini adalah ambasador Zumba gitu Mbak Denada? Karena kan olahraga salah satu self healing kita. Jiwa yang kuat itu akan bisa menguatkan apapun keadaan anak kan ya Mbak Denada. Apakah itu yang nge-trigger sampai akhirnya serius banget untuk olahraga dan bisa menginspirasi orang gitu Mbak Denada? Nah, tadi kan disebut tuh katanya ya, para ibu ke supermarket itu sebagai salah satu ya waktu itu. Kalau aku memang pelarianku itu selalu olahraga dari dulu gitu. Jadi untungnya di dekat tempat kita tinggal ini ada satu pusat kebugaran yang di situ itu ada rutin kelas Zumba gitu. Jadi dulu setiap kali aku tuh lagi benar-benar berasa kayak aduh low banget, berasa di mood yang nggak nyaman banget, berada di situasi yang tidak nyaman banget, tapi aku lihat memungkinkan untuk aku pergi sebentar ke situ, aku akan langsung ke sana, aku akan olahraga Zumba, dan selalu setiap setelah itu aku merasa lebih nyaman gitu, lebih nyaman karena mungkin aku merasa bahwa oke, aku habis seneng-seneng gitu kan ya, karena olahraga Zumba itu pasti identik dengan musik yang hingar-bingar, dengan gerakan kita dance, terus semua juga dancer ya Mbak Denada. Dan semua orang kan vibe-nya kayak sama gitu, semua orang energinya tinggi, semua orang energinya happy gitu, terus gerakannya juga sangat amat happy, sehingga pulang tuh selalu merasa refresh, merasa seperti lebih baik, lebih happy gitu. Terus ya mungkin pasti yang namanya karena aktivitas yang baru saja dilakukan adalah aktivitas olahraga, pasti ada dalam hati merasa bahwa oke, I just did something good for myself gitu, kayak oke, aku baru saja melakukan olahraga, aku berarti baru melakukan satu hal yang positif gitu buat diriku sendiri gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang membuat aku menjadi lebih happy. Ya mungkin terkait juga dengan kenyataan bahwa memang olahraga itu bisa memunculkan hormon-hormon bahagia katanya di tubuh kita. Jadi ya memang semenjak itu selalu jadi dalam tanda kutip pelarianku. Dan akhirnya itu semakin sering dan semakin rutin aku lakukan, dan justru di masa pandemi, di awal masa pandemi, akhirnya aku memutuskan untuk mengejar cita-citaku yang udah lama aku pengen raih tapi nggak bisa-bisa karena sibuk. Justru di masa pandemi aku akhirnya bisa ambil training menjadi seorang instruktur Zumba, dan akhirnya resmi jadi instruktur Zumba, dan akhirnya dipercaya oleh Zumba Headquarter untuk menjadi ambasadornya untuk Indonesia. Jadi senang banget, happy banget. Dan dari self healing malah jadi profesi. Iya. Luar biasa loh. Tapi kan itu efeknya luar biasa ya untuk nge-refresh mood kita, untuk self healing gitu, yang dirasain jadi lebih bahagia. Hormon endorfin keluar mungkin ya Kak Dimas ya? Iya betul, hormon endorfinnya keluar. Ada nggak sih Mbak Dena ada gerakan-gerakan yang mungkin sedikit gitu yang bisa kita tiru, yang ringan sambil duduk mungkin?
Karena jadi penasaran banget. Sebenarnya kalau di olahraga Zumba itu nggak ada gerakan yang spesifik sekali. Jadi kalau misalnya gerakan-gerakan yang spesifik, yang khas, yang memang khusus ditujukan untuk relaksasi atau khusus untuk ditujukan untuk lebih segar, nggak ada. Karena kan olahraga Zumba ini adalah memang dance, basicnya adalah dance workout. Berarti memang di sepanjang sesinya itu akan ada banyak gerakan-gerakan dance. Tapi memang secara as a whole, sebagai sebuah workout, sebagai sebuah olahraga, dia memang sudah terbukti efektif dan efisien untuk bisa memberikan manfaat yang positif untuk kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Jadi memang perasaan bahwa kita menjadi lebih happy, menjadi lebih senang, menjadi lebih menemukan kembali semangatnya, ya memang itulah sebenarnya untuk olahraga in general. Tapi mungkin karena memang aku ini jatuh cinta dengan olahraga Zumba, karena menurut aku olahraga Zumba itu adalah olahraga bahagia, olahraga yang paling nggak berasa olahraga. Karena kita berasa kayak lagi di satu party, satu pesta, di mana kita dansa-dansa, ketawa-ketawa, tahu-tahu pokoknya udah keringetan aja satu badan, dan ternyata kita memang betul habis olahraga, dan secara olahraga dia betul efektif gitu. Jadi kelas Zumba itu bisa dilakukan baik secara virtual sekarang ini di masa pandemi ini. Jadi banyak sekali instruktur Zumba, bisa dicari aja di Instagram, banyak sekali teman-teman instruktur Zumba dari berbagai daerah yang memberikan kelas-kelas virtual secara online, jadi bisa dilakukan dari rumah masing-masing. Dan juga banyak sekali olahraga Zumba itu buat siapapun, buat semua orang, tapi di olahraga Zumba sendiri itu ada spesialisasinya. Jadi untuk Zumba yang khusus dirancang untuk anak-anak ada Zumba Kids, Zumba mau sambil duduk di kursi pun ada. Ada ya? Ada. Masih berdiri semua kayak dancer. Ada. Mau sambil duduk pun ada. Untuk yang nggak suka, aku nggak suka terlalu loncat-loncat Zumba itu, aku nggak mau karena lututku nggak nyaman, tulang belakangku pernah cedera, misalnya kayak begitu. Ada yang namanya Zumba Gold yang khusus dirancang, diformulasikan untuk menjadi olahraga Zumba dengan intensitas yang rendah. Dalam arti kata sangat amat minimal loncatan. Jadi olahraga Zumba ini dirancang memang untuk bisa diikuti oleh semua, siapapun. Mungkin dari Zumba bisa dikembangin nanti kalau Mbak Denada buka klub dancer, ya aku mau daftar gitu. Ayo. Kalau misalnya mau ikutan, aku setiap hari Minggu loh ngajar, setiap hari Minggu pagi, ayo. Siap. Tapi kebetulan kita di Bandung, Mbak Dena ada di Jakarta ya. Online dong. Oke, siap dong. Oke, kita akan masuk ke terima kasih banyak Mbak Denada, luar biasa sharingnya, Mas. Tapi ditahan dulu karena kita akan masuk ke sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Boleh aku memilih langsung ya? Untuk pertanyaan yang pertama ini datang dari Ayundia. Katanya, mohon izin bertanya dok, saya Asria dari Purwokerto. Saya sudah di tahap parental burnout dan juga merasa nyaman jika jauh dari anak. Sudah ke psikiater, tetapi masih belum ada perbaikan, dan juga apa yang seharusnya saya lakukan lagi dok? Obat dari psikiater sudah saya minum rutin, tapi rasa kurang mencintai anak masih ada. Karena saya tidak ada support system yang mendukung dengan baik, bahkan suami pun acuh dengan kondisi saya saat ini. Mohon pencerahannya dok. Kak Dimas silakan mungkin dijawab. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya kalau misalkan punya kesempatan itu bisa kita tanya dulu lebih lanjut ya. Karena kira-kira faktor pencetusnya itu kapan, sejak kapan, dan kira-kira karena apa. Karena kan ada banyak seperti yang kita tahu tadi bahwa bisa-bisa bukan karena mengasuh anaknya yang menjadi faktor utamanya, tetapi faktor di luar itu sudah ada, kemudian ketika bertemu dengan anak itu menjadi pencetusnya. Ada baiknya untuk ibu yang menanyakan ini harus cari tahu dulu kira-kira pencetusnya itu ada di mana, kemudian faktor utamanya ada di mana. Kalau misalkan nih faktor utamanya itu berasal dari pekerjaan atau misalkan hubungan dengan pasangan atau di dalam keluarga, berarti mau tidak mau Anda harus menyelesaikan dulu permasalahan yang terkait dengan pasangan ataupun di dalam keluarga. Setelah itu memperbaiki hubungan dengan anak, gitu ya. Karena di sini kan ada kehilangan motivasi, kehilangan kemampuan untuk membangun kelekatan emosi lagi dengan anak. Nah, itu butuh proses.
tidak bisa 1 hari 2 hari kemudian langsung tersambung lagi, tidak bisa ya. Jadi memang butuh waktu untuk menjalani psikoterapi juga dengan psikolog. Kira-kira butuhkan beberapa lama gitu ya, sehingga itu bisa terjalin lagi hubungan emosional antara ibu dan anak. Karena kelekatan emosi itu bisa hilang juga dengan tiba-tiba, tetapi membangunnya itu susah gitu. Jadi pertama harus kenali dulu permasalahannya ada di mana, faktor utamanya. Kemudian kalau sudah dikenali, kita coba untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian yang ketiga, baru bangun hubungan yang baik kembali dengan anak. Begitu Mbak Zara. Lebih ke bertahap ya, jadi memang kita Betul. sebagai orang tua juga harus bersabar dengan prosesnya, karena nggak jadi ujuk-ujuk gitu ya Kak Dimas. Betul. Besoknya semuanya merasa perasaannya kembali seperti semula anakku lagi gitu. Karena setelah mengalami parental burnout. Baik, kita beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Winda Ersy dari Jakarta Barat, ibu dari 2 anak. Halo dok, saya ibu baru dengan anak kedua yang baru lahir, si kakak usia 3 tahun. Poin apa yang paling membedakan burnout ini dengan baby blues dan juga postpartum depression? Karena akhir-akhir ini saya merasa lelah, terus juga merasa emosi dengan tingkah kakak yang lumayan susah dibilangin. Yang awalnya saya masih bisa aman dengan inhale, exhale, namun di minggu ketiga sejak baby ini lahir, emosi saya sering lost control katanya dok. Oke, terima kasih Ibu pertanyaannya. Langsung dijawab ya? Ya. Oke, untuk kita tahu apakah ini mengalami yang namanya baby blues atau sebutan tadi ya post tantrum syndrome itu tadi, kita harus tahu dulu ya kira-kira gejala apa yang muncul, kemudian kira-kira sudah berapa lama, sehingga itu bisa menjadi penegakan diagnosis yang utuh gitu. Jadi kita tidak bisa mengira-ngira kira-kira oh ini jangan-jangan saya terkena ini gitu ya. Karena terkadang begini Mbak, kalau misalkan kita membaca sebuah artikel gitu ya yang sering sekali terlintas di apa namanya, saya sebut mereknya misalkan di Google gitu ya, itu seringkali kan kita mulai untuk mencari kecocokan gitu kan. Oh ya ini kayaknya saya banget nih. Oh jangan-jangan saya ini nih baby blues nih gitu. Nah itu sebenarnya nggak boleh, karena itu namanya self diagnose, mendiagnosa diri sendiri. Alangkah lebih baik ibu bisa kunjungi untuk ke psikolog atau psikiater terdekat untuk konsultasikan permasalahan ibu. Belum tentu permasalahan itu berasal dari anak yang baru lahir ini atau kakaknya yang tingkah lakunya tidak bisa diam atau bertingkah untuk mencari perhatian. Bisa jadi ibu juga mengalami kelelahan karena tidak ada yang membantu sama sekali dalam pengasuhan, atau ada faktor lain yang menyebabkan adanya tekanan seperti ini. Jadi kita bisa katakan bahwa yang dialami sekarang itu adalah tekanan yang kita tidak tahu tekanan itu dari mana dan akan diapakan gitu. Sehingga sepertinya untuk konsultasi lebih lanjut itu penting untuk menentukan langkah selanjutnya itu seperti apa. Karena diagnosa harus kita langsung face to face dengan dokter psikolognya langsung ya. Betul. Dan pertanyaan terakhir ini yang dipilih dari Ami Fatia, katanya halo Mas Dimas, Mas Pratika, katanya perkenalkan saya Ibu Ami, 1 orang putri usia 5 tahun katanya punyanya. Dan berikut ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan. Pertanyaan yang pertama mungkin satu-satu dijawabnya ya Kak Dimas. Sejauh apa kontribusi inner child terhadap tekanan yang meningkat menjadi stres dan juga berujung burnout? Oke. Terkait kondisi inner child juga ya. Oke. Kita harus agak rumit juga ini untuk menjawabnya. Jadi kita harus bedakan dulu. Ini ibu-ibu. Betul ya. Jadi kita harus bedakan dulu permasalahannya. Kita harus membedakan permasalahan yang datang dari ibu, kemudian berdampak ke anak, atau dari anaknya berdampak ke ibu. Ya memang di dalam situasi kondisi yang ada di dalam keluarga kita tidak bisa menyebabkan jangan-jangan nih karena dulu ya masa laluku yang seperti ini itu berdampak pada anakku yang sekarang. Itu juga tidak boleh untuk dilakukan, karena ketika kita sudah berpikir dari bawaannya bahwa jangan-jangan aku sudah membawa permasalahan yang dari dulu yang belum pernah terselesaikan, misalkan orang tuanya yang dahulu
mengasuh itu dengan kondisi yang tertentu. Kemudian apakah itu berdampak pada caraku mengasuh anakku yang sekarang? Nah, itu sebenarnya tidak boleh untuk istilahnya dicari tahu. Boleh sih untuk dicari tahu, tetapi buat apa begitu? Bukankah zaman itu semakin berkembang dan karakter individu setiap orang itu berbeda, sehingga anak yang diasuh oleh orang tua yang sekarang itu juga berbeda. Alangkah lebih baik kita pahami kira-kira anak yang sedang saya asuh ini, anak saya ini karakternya seperti apa dan kemampuan saya seperti apa, sehingga kita bisa untuk menyesuaikan gitu, menyesuaikan kira-kira pola asuh seperti apa yang bisa untuk disesuaikan. Contohnya begini, kadang karakter individu itu kan sudah terlihat dari kecil gitu ya. Karakter yang maksudnya ini seperti keras, kemudian tidak bisa dibilangin satu kali, harus berkali-kali seperti itu. Otomatis pola asuh yang diberikan oleh orang tua kan tidak bisa yang namanya permisif ya. Mungkin sudah banyak yang tahu permisif itu kan pola asuh yang tidak terlalu otoriter, hanya memerhatikan, yang penting tujuan utamanya, tujuan dari pesan utama dari pengasuhan itu sampai gitu ya. Tapi tanpa perlu perlu ada evaluasi atau validasi dari tujuan itu. Misalkan lah, kamu jangan main sama anak ini nakal, misalnya begitu ya kalau di orang tua pada umumnya gitu. Tapi kalau namanya anak kan dia tidak bisa dibatasi, dia mau bermain sama siapa aja yang terserah gitu. Apalagi dalam kondisi yang misalkan rumahnya berdekatan gitu. Kalau misalkan ada tujuan tertentu, misalkan tidak boleh bermain itu karena ada perilaku buruk dari anak yang diperhatikan oleh orang tua ini, takut ditiru oleh anaknya, ya berarti kan kita harus menyesuaikan kira-kira penjelasan apa yang lebih cocok diberikan kepada anak dengan karakter yang ngeyel seperti ini, supaya dia bisa untuk membedakan mana perilaku baik dan perilaku buruknya itu. Itu contoh terkait dengan ini ya, dengan dengan ini. Nah, nanti bisa disesuaikan masing-masing. Jadi intinya kalau misalkan kita membawa inner child dari orang tuanya, jangan deh, karena setiap karakter anak itu pasti berbeda. Gitu. Oke, terima kasih Kak Dimas. Sekarang pertanyaan kedua ditujukan untuk Mbak Denada. Ini pertanyaannya Mbak Denada, katanya mohon tipsnya untuk bisa tetap waras, katanya Mbak Denada, dalam menghadapi tekanan yang dihadapi, terlebih lagi sebagai single parent dan juga tetap bekerja. Semoga Aisyah terus sehat dan juga tumbuh menjadi anak yang kuat dan juga cerdas. Amin ya robbal alamin. Gimana Mbak Denada? Tetap waras katanya. Ini aku dari pengalamanku pribadi aja, sebagai sama seorang ibu juga. Kalau buat aku pribadi, karena aku ini ada jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman, jauh dari saudara, kita dirantau lah istilahnya, benar-benar cuma di sini berdua aja. Jadi kalau buat aku pribadi, yang namanya hal yang bisa membuat aku tetap waras, itu yang pertama, aku selalu berusaha menyadari bahwa mungkin sebagaimana menantangnya situasi yang sekarang kita lagi hadapin, tapi toh kita telah jalani, dan ya walaupun ini bukan suatu hal yang ideal, istilahnya nggak ada yang mau ada di posisi ini. Kita pasti semua berharap ada di posisi dan ada di situasi yang lebih nyaman, lebih enak, tidak pandemi, dan lain sebagainya lah idealnya menurut kita. Tapi toh kita berada di posisi ini, dan alhamdulillah walaupun kita masih berada di sini, masih berjuang, tapi sekian lama kita ngelihat ke belakang, sekian lama udah bisa dijalanin kok. Itu berarti apa? Itu berarti ada Allah yang selalu nolongin kita. Gitu. Jadi banyak bersyukur. Kalau buat aku itu gitu. Jadi selalu bisa menemukan hal-hal dalam situasiku yang membuat aku merasa ya Allah, ya udah, ini udah alhamdulillah, terima kasih, kita dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini. Selalu ada, nggak never ending list gitu ya, hal yang kita bisa syukuri. Itu satu. Yang kedua, mungkin sebagai seorang ibu yang menjadi mengembalikan garis fokusku itu kembali, itu adalah Aisyah kalau buat aku, karena aku selalu merasa bahwa saat ini dia bergantung kepadaku, dia butuh aku untuk tetap fokus, dia butuh aku untuk tetap
ada dan bisa memberikan dia support sebaik-baiknya, memberikan dia kasih sayang sebaik-baiknya, membahagiakan dia, menyenangkan dia, melindungi dia, menyamankan dia, semua yang memang orang tua harus lakukan. Kali ini role itu ada di aku. Jadi aku harus nggak boleh kehilangan diriku sendiri. Itu sih. Jadi setiap kali aku merasa kayak udah mau gila, udah mau hilang, udah mau hilang, aku selalu lihat dia lagi. Aku kembali bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, karena kita walaupun anakku harus menjalani yang namanya kemoterapi sekian lama, tapi alhamdulillah Allah izinkan kita bisa melewati semua ini dan menjalani semua dengan baik. Jadi itu. Dan satu lagi, aku setuju banget tadi yang dibilang untuk memberikan waktu melakukan satu hal yang kita sukai. Walaupun itu misalnya cuma kayak tadi ke supermarket, milih-milih, ke pasar, nggak tahu deh kalau pasar sekarang udah boleh belum di situ, tapi ya kayak begitu. Kalau buat aku, kalau buat aku it's workout, sport gitu. Buat aku kebetulan aku rutin berolahraga, aku rutin mengajar kelas Zumba, aku rutin mengikuti kelas Zumba juga sebagai seorang member, sebagai seorang partisipan, dan kebetulan aku saat ini punya komunitas, Mbak. Itu yang aku senang banget. Ada coach-coach pelatih olahraga dari high intensity workout, ada yang strength and conditioning, ada yoga, ada Zumba Kids. Disinilah akhirnya kita punya komunitas sendiri gitu, punya teman-teman walaupun secara online. Jadi ada teman olahraga, ada teman buat ngobrolin masalah diet, ada teman buat saling memberikan support untuk olahraga gitu. Jadi buat aku itu juga alhamdulillah membantu untuk aku bisa sedikit banyak ya nggak sampai nggak waras banget. Ya sampai hilang banget. Dari semuanya yang paling kuat poinnya itu mungkin aku sih ngebacanya berarti Mbak Denada tuh ada di 2 poin ya. Selalu bersyukur karena apapun yang dikurangi pasti ada juga hal lain yang dilebihkan ya Mbak Denada. Dan juga workout, olahraga, keringetan hilang. Stresnya hilang. Baik, luar biasa. Dan ada satu lagi ini dari Hera di Bandung untuk Mbak Denada. Halo Mbak Denada, saya ngefans sekali. Katanya mau tanya bagaimana kita menghandle emosi kita di saat kita sedang terpuruk, pada saat merasa ada masalah, sedangkan kita harus menjaga perasaan dan mental anak. Mungkin itu tadi juga sedikit sudah terjawab ya Mbak Denada ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan Mbak Denada? Iya sih, tadi mungkin aku udah sempat jelasin sedikit ya, bahwa buat aku saat ini prioritasnya adalah Aisyah. Jadi gimana caranya supaya dia menjadi nyaman, menjadi bahagia, menjadi senang, dan semua itu kebetulan saat ini posisinya ada di aku gitu. Porsinya dan role-nya, perannya ada di aku dan hanya ada di aku gitu. Jadi mungkin itu yang membuat jadi semuanya menjadi ya nggak bisa dibilang gampang juga, tapi itu yang membuat drive aku berubah gitu setiap kali aku menyadari itu. Aku rasa itu sih gitu. Dan self love itu tadi juga penting banget gitu, bisa dilakukan dengan apapun. Cari metode self love yang paling positif, yang paling menyenangkan, yang paling cocok, yang paling memungkinkan untuk dilakukan gitu. Nggak perlu sesuatu yang besar, nggak perlu sesuatu yang ngeluarin biaya banyak gitu, ya kan gitu. Tapi bisa dicari metode self love. Ada juga teman-teman yang merasa bisa menemukan, aku nggak tahu, mungkin ini dokter yang bisa lebih menjawab. Ada teman-teman yang bisa menemukan kenyamanan dengan breathing teknik. Ada teman-teman yang bisa menemukan kenyamanan dengan meditasi gitu ya. Kalau kebetulan kalau aku breathing teknik, meditasi, tapi begitu kena Zumba langsung. Ya. Gak boleh yang bengong, takut kelepasan kalau bengong. Mbak Denada. Kalau Mbak Denada cocoknya itu kalau ada orang inhale, exhale gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk Mams yang sudah bertanya. Dan terima kasih untuk semua pertanyaannya. Mungkin nggak semua yang bisa dilemparkan ke Kak Dimas dan juga Mbak Denada. Kalau mau bertanya-tanya lebih lanjut lagi, khususnya mungkin ke Kak Dimas, bisa langsung konsultasi di aplikasi Halodoc ya. Bisa lebih lanjut lagi. Atau nanti langsung ketemuan aja ya Kak Dimas ya. Di aplikasi Halodoc aja. Iya, siap. Terima kasih banyak untuk Kak Dimas dan Mbak Denada ya, untuk sharing yang luar biasa, dan juga mudah-mudahan banyak membantu Moms
atau intinya orang tua di luar sana se-Indonesia kalau bisa ikut membantu, karena ini bisa mouth to mouth ya, biasanya masukan kata Kak Dimas waktu itu gitu kan, kata Mbak Dena ada. Tapi tadi kan kita udah bicara semua apa yang bisa jadi faktor yang bisa menimbulkan parenting burnout, apa yang upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa mencegah, menekan, dan juga untuk self healing seperti apa. Kita sampai di titik kesimpulannya juga, mungkin ada yang mau diingatkan lagi dari Kak Dimas dan juga Mbak Denada seputaran stop parenting burnout ini seperti apa, untuk mengingatkan terakhir dan juga kesimpulan dari hari ini, sharing hari ini. Bisa dimulai mungkin dari Kak Dimas? Iya, kalau misalkan untuk terhindar dari parental burnout, yang tadi yang sudah mungkin disampaikan berulang kali, tapi kita harus ingat bahwa kita harus kenali dulu permasalahan utama dari parental burnout itu datang dari mana. Apakah datang dari rumah kita sendiri atau di luar dari rumah kita sendiri. Kalau misalkan datang dari rumah, ya kita bisa selesaikan. Kalau misalkan kita tidak mampu untuk menyelesaikannya secara mandiri, kita bisa minta bantuan dengan orang yang ada di dalam keluarga kita. Tentunya yang bisa dipercaya ya. Jadi jangan sampai memilih orang yang salah. Kemudian kalau misalkan yang ada di luar rumah, coba selesaikan dulu yang ada di luar rumah itu. Kemudian Anda sudah kembali ke rumah itu dengan kondisi yang siap untuk bersama anak-anak Anda. Nah, kemudian untuk dengan anak sendiri, kita nggak cukup hanya menjalin komunikasi, tetapi kita harus juga membantu untuk melengkapinya dengan kelekatan emosional. Banyak orang tua yang memiliki banyak waktu di rumah, tetapi anak-anaknya pada menjauh, tidak mendekat secara emosional maupun secara fisik. Tetapi tidak jarang juga orang tua yang justru memiliki pekerjaan yang sangat padat, yang jarang di rumah, tapi mereka justru memiliki kelekatan emosional yang sangat baik dengan anak. Ya, meskipun orang tuanya bekerja, meskipun hanya seorang single parent, tetapi kalau misalkan orang tua itu bisa memiliki peran dari kedua orang tua, kemudian membangun kelekatan emosional, seperti sharingnya Mbak Denada, mereka bisa untuk menjalin komunikasi dan emosional, sehingga ketika ada masalah apapun itu bisa cepat untuk diatasi dan dikenali, sehingga itu lebih mudah dan terhindar dari yang namanya parental burnout. Seperti itu, Mbak Zara. Terima kasih Kak Dimas. Mungkin kesimpulan yang berikutnya dari Mbak Denada, tapi aku pengen, karena Mbak Denada ini kan juga sebagai mom of leukemia child survivor ya, rasa-rasanya pengen kita mendengarkan satu kalimat dari Mbak Denada yang memang mungkin kalimat ini juga yang memotivasi Mbak Denada untuk ya ingat nih, kuat gitu. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang selalu aku ingat. Jadi kalau kita diizinkan oleh Allah untuk berada di dalam satu situasi, berarti Allah sudah akan hadir di situ juga dan memberikan kita pertolongan, memberikan kita semua senjata yang kita perlukan untuk bisa menjalani situasi itu dengan baik dan akhirnya bisa melewati situasi itu dengan baik, insya Allah. Karena kekuatan yang paling kuat dari atas ya Mbak Denada. Betul. Luar biasa, wah rasanya pengen ditambah, boleh nggak jamnya? Nanti billing nambah ya, jangan ya. Oke. Tadi Mas Mbak Denada, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih. Sama-sama Mbak Sarah. Boleh tetap tinggal di sini, boleh meninggalkan kita semua. Moms yang sudah sangat terinspirasi hari ini, terima kasih banyak untuk sharing dan juga materi-materi hari ini luar biasa. Dan kita akan langsung move ke kuis ya. Jadi silakan siap-siap, mana handphonenya. Untuk para moms, boleh disiapkan handphonenya sekarang juga karena kita akan masuk ke sesi kuis. Silakan untuk moms, masuk ke kolom chat. Untuk yang tercepat, coba jempolnya diarahkan ke kolom chat. Karena ini untuk yang terbaik, yang terbenar jawabannya dan juga yang tercepat akan mendapatkan voucher belanja untuk 3 orang pemenang dan juga 1 microwave atau microwave ya. Oke, siap? Sudah ada? Semuanya sudah dalam posisi standby. Pertanyaan pertama.
Sebutkan 3 gejala parental burnout. Silakan langsung dijawab di kolom chat karena pemenang yang tercepat dan terbenar akan langsung diumumkan sekarang juga. Oke. Dan pemenangnya adalah selamat untuk Ami Fatia. Yeay. Kalau tepuk tangan tuh kangen panggung ya. Kita Oke. Boleh nanti dibantu tepuk tangannya biar kita heboh ya. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang kedua masih akan mendapatkan voucher belanja. Sebutkan 3 faktor pemicu parental burnout. Siapakah yang tercepat, terbenar, dan juga paling kenceng jempolnya? Kayak yang tercepat ini netizen ya, ciri-cirinya ya. Oke. Baik, ulangi lagi katanya permintaannya. Sebutkan, pertanyaan kedua, 3 faktor pemicu parental burnout. 3 faktor pemicu parental burnout. Oke, kita sudah mendapatkan pemenangnya dan selamat untuk Indriani. Semoga yang lain juga di rumah pada tepuk tangannya, lumayan nih voucher belanja lagi pandemi kita ya. Pertanyaan yang ketiga masih mendapatkan voucher belanja. Sebutkan 3 cara menghindari parental burnout. 3 cara menghindari parental burnout. Ini hasilnya cepet banget. Ngetiknya gimana ya? Luar biasa loh. 3 cara menghindari parental burnout dan pemenangnya. Selamat untuk Pipit tuh, itu bukan ya? Pipit Fitriani. Itu tadi sudah ada 3 pemenang yang mendapatkan voucher belanja sebesar Rp100.000. Selamat untuk yang sudah menang dan kita akan move ke kuis yang mendapatkan mini microwave. Oke. Nanti untuk mini microwave siap-siap, tarik nafasnya dulu supaya nggak burn out kita ya. Halodoc sebagai aplikasi kesehatan online terlengkap. Kalau begitu, sebutkan 5 layanan apa saja yang bisa dilakukan di aplikasi Halodoc. Tadi di awal banget Zara udah announce ada aplikasi apa aja di dalam Halodoc ini. Jadi silakan dari sekarang. Sebagai aplikasi kesehatan terintegrasi berbasis online kan, Halodoc ini ada banyak tools atau aplikasi yang memang memudahkan kita gitu. Sebutkan 5 layanan yang terdapat di aplikasi Halodoc. 5, 4, 3. Oh ya, baik. Dewan juri masih mulai tegang ini. 5, 4, 3, 2, 1. Kira-kira siapa? Kalau sedikit bocoran ya kan, dari Halodoc ini kita kalau mau pesan obat, vitamin ya kan, mudah gitu. Gak harus datang ke apotek, gak harus datang ke dokter. Terus juga kalau misalnya kita lewat aplikasi Halodoc, sebelum datang ke rumah sakit kan biasanya kita administrasi ngantri, ketemu dokternya juga antri lagi. Tapi kalau kita sudah janjian lewat aplikasi Halodoc, itu bisa cepat. Dan pemenangnya yang mendapatkan mini microwave atau mini microwave dari Mito, selamat untuk Yusti Maulani. Bener ya? Tenang-tenang netizen, jangan jadi kayak netizen dahsyat ya. Oke. Dan untuk penanya, tadi ada berapa pertanyaan yang masuk?
Ada banyak banget ya sampai riweh. Oke, baik. Untuk penanya terbaik dengan pertanyaan yang luar biasa, selamat untuk Winda Ersi. Kurang netizen kurang. Ya. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak. Dan tentunya untuk pemenang bisa menghubungi Kak Diva di nomor 0878 2266 0014, atau kalau terlewat bisa dilihat langsung di grup WhatsApp kita karena ada di sana ya. Silakan langsung menghubungi Kak Diva, teror aja Kak Divanya ya. Dan tentunya terima kasih untuk seluruh peserta webinar hari ini, luar biasa Moms. Semoga Moms sehat, anak-anak sehat, suami sehat ya. Dan juga tentunya tetap semangat walaupun mungkin ada banyak masalah permasalahan masing-masing, tapi semoga materi hari ini bisa sedikit memberi satu titik cerah seperti apa menghadapi pandemi yang seperti ini, dan juga seperti apa menghadapi pola asuh anak yang kadang-kadang kita mungkin lebih sering stresnya gitu loh, dan banyak kekhawatiran. Mudah-mudahan ini menjadi satu titik cerah. Dan tentunya terima kasih banyak kepada Halodoc sebagai penyelenggara acara hari ini. Kalau gitu waktunya kita untuk berpisah. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan dan konsultasi seputaran Stop Parenting Burnout, Anda bisa langsung menggunakan aplikasi Halodoc dan juga langsung ngobrol dengan dokternya di sana ya. Selamat sore, sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.